Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kabar Bapak, Ibu dan keluarga di rumah? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Di hari ini kita bertemu kembali dalam kegiatan kajian parenting rutin setiap 3 bulan oleh MI Muhammadiyah Gedongan. Nah, untuk mengawali kajian kita di hari ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi Allah memberikan kita kemudahan dan keridhaannya. Setelah itu, kita dengarkan tilawah yang akan disampaikan oleh Ananda Hafid dari kelas 2A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula walal akhiratu khairul laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa ammal yatima fala
Semoga dengan bacaan ayat suci Al-Quran tadi akan semakin menambah hati kita menjadi tenang. Selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah MI Muhammadiyah Gedongan, Bapak Saibani SAG. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna hamdalillah namadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pada yang terhormat Ibu Ustadzah yang kami hormati dan juga sebagai seorang dokter, kepada Bapak Ibu Guru Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gedongan yang kami hormati dan kami dambakan, dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu orang tua murid kelas 1 sampai dengan kelas 6 Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Gedongan. Alhamdulillah wa syukurillah, pertama dan yang paling utama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua masih diberikan kesehatan, kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa menghadiri adanya pertemuan juga pengawasan dalam rangka pengambilan rapot anak-anak MI Muhammadiyah Gedongan pada hari ini. Dan juga tak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu orang tua murid yang telah menghadiri undangan kami, yaitu untuk mengadakan pengajian dan juga sekaligus nanti dilanjutkan pengambilan rapot. Selanjutnya juga sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana besok akan memberikan syafaat ataupun pertolongannya pada kita semua di hari akhir nanti. Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, guru dan orang tua murid yang kami hormati, pada hari ini adalah hari pengambilan rapot dan juga sekaligus diadakan pengawasan karena sudah menjadi program dari sekolah. Pada tiap triwulan kita adakan pertemuan orang tua murid dengan Bapak Ibu guru, karena untuk mengetahui sejauh mana hasil pencapaian belajar yang dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Gedongan ini. Dan selanjutnya pada tahun ini kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan Bapak Ibu guru secara tatap muka, karena pada tahun ini baru negara kita dan seluruh dunia baru dilanda musibah, yaitu adanya COVID-19. Oleh karena itu kami menghimbau kepada orang tua dan juga anggota masyarakat khususnya di lingkungan MIM Gedongan untuk menjaga kesehatan, untuk menjaga kebersihan, juga harus pakai masker, cuci tangan, jangan lupa, itu adalah anjuran dari pemerintah. Dan juga untuk kita membatasi kerumunan, karena apa? Dengan adanya kita mencuci tangan, pakai masker akan mencegah adanya penularan COVID-19. Oleh karena itu laksanakanlah dengan baik, karena itu semua hanyalah untuk kebutuhan pribadi kita masing-masing. Oleh karena itu kami mengajak kepada orang tua juga anak-anak untuk selanjutnya setelah penerimaan hasil belajar ataupun pengambilan raport nanti, mudah-mudahan anak-anak bisa meningkatkan adanya belajar yang sungguh-sungguh, karena dengan adanya COVID-19 ini anak-anak harus memperbanyak baca buku sendiri, harus belajar sendiri. Dengan belajar sendiri akan nanti bisa menambah ilmu oleh anak-anak. Kiranya hanya itu mungkin yang dapat kami sampaikan sambutan dari kami, karena ini suasana COVID tidak boleh kita berkerumun ataupun berkumpul secara istilahnya lama. Oleh karena itu kami mohon maaf
Dari kami hanya itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Saibani SAG yang sudah memberikan sambutan. Menginjak acara selanjutnya adalah inti dari kajian kita di hari ini yang akan mengambil tema membangun persepsi yang benar tentang COVID-19 yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nurul Fitri Isfari dari Rumah Sakit Banyu Bening, Boyolali. Bapak Ibu yang insyaallah dirahmati Allah, kita tahu bahwa pandemi ini belum selesai dan pemerintah akan mewacanakan bahwa semester depan akan ada pembelajaran tatap muka. Bagaimana kita mensikapinya? Nah, marilah kita ikuti kajian yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Nurul Fitri Isfari sampai selesai, dan tentunya nanti setelah selesai ada sesi tanya jawab yang bisa kita ikuti di grup WA kajian parenting MI Muhammadiyah Gedongan. Demikian pembukaan dari saya. Selamat mengikuti. Semoga kegiatan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu walaupun di era pandemi ini. Tentunya pertemuan kita menjadi tidak biasa, yaitu pertemuan kita secara virtual, secara daring, tapi ala kulli hal itu senantiasa harus kita syukuri. Kita syukuri kepada Allah bahwa Allah dalam situasi seperti ini Allah tetap memberikan nikmat yang besar kepada kita semuanya, memberikan kemudahan pada kita semuanya, memberikan kesehatan sehingga kita tetap bisa senantiasa menuntut ilmu, senantiasa bisa bersama-sama dengan keluarga. Salam dan salawat semoga dilimpahkan kepada teladan mulia kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau dan para sahabatnya. Baik, ibu-ibu semuanya, sebelum mulai saya memperkenalkan diri saya dulu. Ini mohon maaf karena saya berada di tempat tugas sehingga menggunakan APD, menggunakan masker, ya. Nama saya Nurul Fitri Isfari. Saya tinggal di Gunung Rejo, Karanganyar, menikah dengan 3 anak, pekerjaan di Rumah Sakit Umum Islam Banyu Bening Boyolali dan Klinik Gria Husada 4 Gunung Rejo. Memang pada saat ini kita semua sedang berada di masa-masa pandemi, masa pandemi COVID-19 yang ya sampai dengan saat ini masih belum tahu ya kapan akan berakhir karena kondisinya memang masih tinggi dan semakin tinggi. Nah, dalam kondisi yang seperti ini ya kadang-kadang di kalangan masyarakat ada beberapa akibat ya. Ada yang pertama itu takut ya, sangat takut sehingga akhirnya sangat membatasi semuanya ataupun juga mungkin malah sangat longgar, tetap menganggap bahwa COVID ini konspirasi ya, begitu ya. COVID ini hanya buatan orang ya. Atau mungkin pendapat yang lain, ya sudah kita nggak usah pakai masker, tidak usah menjaga jarak ya. Oh ya sakit, ayo sakit, oh ya meninggal, ayo meninggal. Nah, ada yang ekstrim begitu. Ya, nah ini diharapkan dengan bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini kita bisa saling sharing ya, nanti dari ibu-ibu semuanya bisa
Kalau ada yang mau ditanyakan juga bisa ditanyakan, bisa kita diskusikan. Baik, kita lihat slide selanjutnya ya tentang COVID atau coronavirus 19 ini. Penyakit virus corona COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Di Indonesia, kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi pada 2 Maret 2020. Secara dunia di Wuhan, bermula di Wuhan ya, itu ditemukan di akhir tahun 2019. Nah, di Indonesia ini penyebarannya cepat sekali. Yang awalnya di kita tidak ada, bahkan sempat ada yang bilang, oh di Indonesia itu memang virusnya tidak mau masuk di sini karena orang Indonesia itu kebal-kebal seperti itu ya. Tapi ternyata masuk juga ke Indonesia. Bahkan hanya dalam tempo 8 hari, yakni pada tanggal 10 April dalam tempo 1 bulan ya. Nah, 10 April 2020 penyebarannya telah meluas di 34 provinsi di Indonesia. Dan bagaimana kondisinya ya setelah pada awal pandemi itu pada bulan Maret ada terkonfirmasi pada waktu itu 2 orang kalau nggak salah nih. Sekarang bagaimana kondisinya? Nah ini ternyata semakin lama tidak malah semakin berakhir ya, tapi justru jumlah kasus baru semakin meningkat. Ini grafiknya sejak dari bulan Maret, kemudian Mei, Juli, Agustus, dan sekarang Desember. Ini menunjukkan grafik yang terus meningkat, bahkan meningkatnya cukup nyata. Kasus baru untuk saat ini sekitar 84.000. Dan ini gambaran ringkasan kasus baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Ini data didapat kurang lebih 1 hari yang lalu. Total kasus ada 629.000 di Indonesia, sembuh 517.000, meninggal dunia 19.111. Walaupun kelihatannya kecil, yang meninggal persentasenya kecil, tapi 19.000 orang itu adalah jumlah yang sangat besar. Kadang-kadang ada yang menganggap loh saja ini kan dulu kan kematian juga banyak, kenapa sekarang kok dianggap baru di blow up ya? Ya dulu memang kematian itu banyak, tapi penambahannya tidak sampai seperti ini ya. Dari data angka kematian itu kan selalu didata ya. Selalu didata berapa kematian per bulan, per tahun dan sebagainya. Ya datanya ini sangat fantastis sekali ketika masa pandemi COVID ini terjadi. Kemudian data di seluruh dunia, total kasus 73,6 juta, sembuh 41,7 juta, meninggal dunia 1,64 juta. Ini data baru ya, data dari WHO ya. Itu seperti itu. Nah, memang data yang cukup fantastis ya. Nah, ini dari mana kok bisa sampai seperti itu ya? Karena memang COVID-19 ini adalah penyakit yang mudah menular. Sebelum-sebelumnya juga ada kasus flu burung ya, kemudian flu MERS-CoV ya, SARS-CoV itu juga ada, dan akibatnya juga parah juga, bahkan lebih parah daripada COVID-19 ini. Tapi MERS-CoV, SARS-CoV seperti itu penularannya tidak semudah COVID-19. Nah, kenapa sekarang menjadi pandemi dan banyak sekali? Itu adalah karena virus ini yang menyebabkan COVID-19 ditransmisikan melalui percikan air liur yang dihasilkan saat orang yang terinfeksi batuk, bersin, atau menghembuskan nafas. Ya, bahkan menghembuskan nafas saja, misalnya dia kalau sekarang istilahnya tanpa gejala gitu ya, dia tidak ada batuk, tidak ada bersin, tapi ketika dia menghembuskan nafas, ketika tertawa misalnya seperti itu, sehingga dropletnya terpercik keluar, maka itu akan membawa virus-virusnya juga. Droplet itu, percikan air liur itu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga droplet ini cepat jatuh, kemudian menempel pada lantai atau permukaan yang lainnya.
Jadi tidak airborne, ya, tidak tersebar di udara begitu ya, tapi dia begitu keluar dari mulut dan terpercik, dia akan turun terkena gravitasi, akan menempel pada permukaan-permukaan benda yang ada di sekitarnya. Tapi Anda dapat tertular saat menghirup udara yang mengandung virus. Jadi walaupun tidak memegang permukaan yang ada virusnya ya, tapi udara itu juga bisa terhirup kita, udara yang mengandung virus itu, jika kita berada terlalu dekat dengan orang yang sudah terinfeksi COVID-19. Jadi belum sempat virusnya itu turun, terbawa droplet ke bawah, dia sudah terhirup. Jika jaraknya terlalu dekat, itu seperti itu. Sehingga kenapa kok penting menjaga jarak? Di antaranya karena ini, ya, karena jika udaranya itu mengandung virus, itu bisa terhirup dan bisa masuk ke tubuh kita. Atau Anda juga dapat tertular jika menyentuh permukaan benda yang terkontaminasi lalu menyentuh mata, hidung, atau mulut Anda, ya, sehingga virus yang berada di tangan tadi berpindah melalui mukosa hidung, mulut, ataupun mata. Makanya ini pentingnya memakai masker, itu seperti itu. Jika secara tidak sengaja tangan kita menyentuh suatu permukaan yang ada virusnya, kemudian menempel di tangan kita, nah itu kalau kita memakai masker, jika kita tidak sengaja kok menyentuh daerah wajah, itu yang tersentuh adalah maskernya, ya, seperti itu. Jadi fungsi dari masker selain supaya droplet itu tidak keluar dari mulut kita dan kita juga tidak menghirup, ya, itu juga mencegah tangan kita langsung menyentuh hidung atau mulut. Kemudian kita lihat slide selanjutnya. Ya, ini kondisi di lapangan. Kalau kita lihat sekarang, ada ini di yang sebelah atas ya, ini kondisi di luaran. Sebetulnya di luaran kalau jaraknya cukup jauh itu cukup aman ya, karena virusnya segera turun ke bawah, ke lantai, ke permukaan tanah, itu tidak menyentuh seseorang ya kalau jaraknya berjauhan. Jadi relatif aman jika berada di luar asal menjaga jarak. Nah itu, tapi tetap di situ ada yang tidak memakai masker. Lah ini walaupun tidak memakai maskernya berada di luar tetap membahayakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata nanti ada virus yang bisa masuk ke mulutnya atau ke hidungnya. Yang membahayakan yang lain adalah ketika ternyata dia adalah pembawa virus, maka virus dari dirinya akan bisa tertularkan ke orang lain karena tidak memakai masker. Jadi istilahnya maskerku melindungimu, maskermu melindungiku. Gambar yang di bawah ini adalah seseorang ketika berada di sebuah tempat ya, tempat tertutup, tempat kerja ataupun tempat sekolah atau yang lainnya. Ini hendaknya seperti itu ya, jadi tetap memakai masker dan menjaga jarak. Menjaga jarak supaya apa tadi? Ya, supaya ketika ada udara yang terlontar keluar memakai masker, ternyata ada yang tidak tersaring masker sehingga virusnya keluar. Ketika berada agak jauh maka tidak akan terhirup oleh orang yang berada di dekatnya. Ya, jadi ada jarak minimalnya berapa itu supaya diperhatikan. Nah, kemudian kalau sudah virus itu masuk ke dalam tubuh seseorang, itu apa yang muncul ya? Jadi memang bisa bergejala, bisa tidak bergejala. Kalau bergejala, gejala yang paling umum muncul adalah demam, batuk, dan badannya terasa pegel-pegel, terasa sakit-sakit, terasa lelah. Itu adalah gejala yang umum muncul. Tapi juga ada semakin kesini ya, semakin hari semakin banyak juga gejala yang tidak umum. Demam, batuk itu sudah ya gejala yang biasa ya. Tapi sekarang ini juga ada gejala lain. Kadang-kadang ada yang merasa badannya itu seperti dilolosi katanya ya. Jadi badan sakit semuanya, tidak hanya sekedar lelah tapi badannya sakit-sakit. Atau nyeri tenggorokan, nyeri saat menelan. Ada juga yang datang dengan diare. Jadi tidak ada batuknya.
diare, diobati kok ternyata tidak ada perubahan, nah, ternyata mengarah ke COVID-19. Pada beberapa pasien juga datang dengan persangkaan tifus, ada demamnya, ada gangguan pencernaan, mual. Nah, ternyata positif COVID-nya. Atau keluhan lain nih, mata merah, sakit kepala, dan juga anosmia atau hilangnya indera perasa atau penghidu ya. Jadi tidak bisa membedakan bau. Beberapa ketahuannya karena ini. Jadi badannya baik-baik saja, tidak demam, tidak batuk, diare juga tidak. Tapi kok tidak bisa membau ya? Kok saya tidak bisa membedakan bau? Kemudian baru curiga ketika diperiksa ternyata memang positif. Ini ada sekarang juga gejala yang baru itu delirium. Delirium itu apa ya, seperti meracau seperti itu karena oksigen dalam darahnya dan juga dalam otaknya berkurang sehingga meracau, delirium seperti itu ya. Itu adalah gejala-gejalanya. Nah, setelah ada gejala ke dokter, kadang dokter meminta untuk melakukan pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan penunjang itu apa? Pemeriksaan penunjang itu pemeriksaan lain di luar pemeriksaan fisik kita ya. Pemeriksaan darah, pemeriksaan radiologi ya. Kalau pemeriksaan darah itu bisa diperiksa darah rutinnya ya, leukositnya, limfosit seperti itu. Atau juga pemeriksaan kalau yang sekarang disilakan rapid ya. Pemeriksaan rapid itu juga dari darahnya yang diperiksa. Ada juga pemeriksaan radiologi. Pemeriksaan radiologi ini baik dia ronsen dada atau ronsen torak atau CT scan torak. Tapi yang sering dilakukan ya saat ini adalah dengan ronsen dada biasa. Kalau emang dibutuhkan baru nanti dilakukan CT scan. Nah, sekarang sering ada pertanyaan ya. Jadi pemeriksaan rapid, kemudian pemeriksaan swab, itu apa tuh bedanya? Nah, sering ada yang bertanya begitu. Ada yang bilang nek rapid gue ternyata kok tidak menunjukkan kalau dia COVID ya, dan negatif pun juga ternyata nanti swabnya juga bisa positif. Nah, ya jadi pemeriksaan rapid ataupun swab, nah itu bedanya di sini. Pemeriksaan rapid itu diambil dari darahnya. Ini yang gambarnya ini ya, ada alatnya itu tulisannya COVID-19. Itu untuk memeriksa antibodi. Jadi nanti seperti pemeriksaan kehamilan ya, darah diambil, diteteskan di lubangnya ceruknya itu yang merah itu, kemudian nanti akan muncul hasilnya seperti tes kehamilan itu. Ini akan muncul strip-stripnya. Ini untuk memeriksa antibodi. Antibodi itu apa? Antibodi itu kekebalan. Jadi ketika suatu kuman entah virus bakteri itu masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita akan bereaksi, akan membentuk kekebalan. Nah, kekebalan itulah yang akan terbaca di rapid ini. Ada IgG, ada IgM, itu terlihat lamat-lamat kecil mungkin ya. Di alatnya itu ada IgG, ada IgM. Nah, bedanya apa? Nah, nanti setelah ini kita lihat bareng-bareng ya. Ini sekarang kita membahas dulu tentang swab. Swab itu apa toh? Swab itu pemeriksaan di sini swab nasofaring ya maksudnya. Swab itu diusap ya, diusap nasofaringnya. Nasofaring itu tenggorokan ya, tenggorokan bagian belakang sana, di belakang hidung dan juga di belakang mulut. Diambil 2 sampel, satu melalui hidung, satu melalui mulut. Diusap menggunakan alat begitu. Nah, dari usap itu nanti akan diperiksa, bisa diperiksa antigennya TCM ataupun PCR. Untuk saat ini yang menjadi gold standard, yang menjadi panduannya ya, untuk dikatakan itu positif adalah pemeriksaan PCR. Itu diambilnya dengan swab tenggorokan, swab nasofaring. Nah, bedanya apa ya? Antibodi, antigen, kemudian PCR seperti itu, bedanya apa ya? Nah, ini di slide yang berikutnya bisa kita lihat. Ini yang di bawah ini adalah pemeriksaan-pemeriksaannya. Ya, ada PCR ataupun TCM, diambilnya melalui swab nasofaring.
ada antigen. Antigen juga diambilnya melalui swab nasofaring. Kemudian antibodi. Antibodi ini diambilnya dari darah, ya. Jadi pemeriksaan rapid test itu bisa pemeriksaan antibodi dan antigen, ya. Tapi antigen itu ngambilnya dari nasofaring, dari tenggorokan. Kalau yang antibodi diambilnya dari darah. Kenapa? Ya karena antibodi itu terbentuknya di darah. Ya, yang bisa membentuk kekebalan itu kan leukosit, ya, sel darah putih. Nah itu dari situ. Ini mari kita lihat sebelah atasnya. Jadi mulai dari kiri, ya, ini virus COVID masuk. Kemudian dia akan masuk masa inkubasi, ya. Jadi virusnya akan berkembang biak dulu, masuk masa inkubasi. Nah kemudian akan timbul, ya, ketika dia berkembang biak bertambah banyak itu akan terlihat RNA-nya virus. Jadi RNA itu penandanya virus, ya, secara genetik. RNA, DNA seperti itu, ribonukleik asid dari virus akan terbentuk dan terbaca. Lah RNA virus ini terbaca melalui apa? Terbaca melalui antigen, ya, rapid antigen ini, dan PCR ataupun TCM-nya. Maka PCR, TCM dan antigennya akan reaktif. Antigennya akan reaktif, PCR, TCM-nya akan positif. Begitu virus masuk, maka akan ada antigen istilahnya yang bisa dibaca. Nih, ya. Tapi pada tahap tersebut, rapid test yang antibodi yang diambil lewat darah itu belum terbentuk. Itu non reaktif. Jadi rapid test yang dari darah itu, antibodi itu, istilahnya sekarang biar kita mudah, bukan rapid test, ya, karena rapid test itu bisa antigen, bisa antibodi. Rapid test yang antibodi yang dari darah itu, yang umum kita sebut rapid test itu non reaktif. Loh, kemarin loh diperiksa itu antibodinya non reaktif, kok kemarin terus habis itu diperiksa kok swabnya kok positif, ya? Bisa, ya. Jadi saat itu antibodinya belum terbentuk, jadi non reaktif. Tapi PCR kemudian rapid test antigennya sudah ada, sudah terlihat RNA-nya. Nah kemudian ini belum bergejala, ya, masa inkubasi ini virusnya masih bereplikasi, ya, masih berkembang biak begitu. Kemudian mulai muncul masa selanjutnya, infeksi primer. Infeksi ini bisa bergejala, bisa juga tidak bergejala. Ya, bergejala pun juga bisa ringan, sedang, juga bisa bergejala yang berat juga bisa. Nah ini tergantung dari daya tahan masing-masing orang. Nah di saat inilah mulai muncul antibodi. Ya, antibodi yang positif adalah antibodi IgM. Nah, jadi IgM itu muncul pertama kali, ya, imunoglobulin M ini merespon ketika ada virus yang masuk, dia langsung membentuk kekebalan IgM. Nah, nanti di rapid yang antibodi itu IgM-nya nanti akan positif. Tadi, ya, di alatnya tadi kan ada tulisan IgG, ada tulisan IgM. Nah, itu yang IgM-nya nanti akan reaktif. Nah, tapi antigennya bisa jadi nanti non reaktif. Nah, di PCR-nya atau TCM-nya itu bisa positif, bisa negatif. Positif jika memang virusnya itu masih banyak, ya. Virus itu kan dia punya, ya, istilahnya badan virus itu kan ada badannya, ada apa istilahnya, tonjolan-tonjolannya, sisa-sisa tubuhnya, ya. Nah, itu bisa jadi mungkin virusnya sudah tidak ada, antigennya non reaktif, tapi sisa-sisanya masih ada sehingga terbaca di PCR atau di TCM. Jadi terbaca masih positif. Ya, jadi pada kondisi ini, pada kondisi infeksi awal ini tanpa gejala ataupun sudah mulai ada gejala ringan sedang, ini PCR-nya bisa positif bisa negatif, tapi antigennya sudah non reaktif. Sedangkan antibodi IgM-nya sudah mulai muncul reaktif. Kemudian masuk masa penyembuhan. Masa penyembuhan itu IgM-nya positif di awal masa penyembuhan, ya, dan IgG mulai muncul, mulai terbentuk tinggi. IgG juga positif. Jadi dua-duanya positif. Nah, nanti setelah masa itu selesai, masa penyembuhan selesai, ya, maka IgM-nya akan menjadi negatif. IgM yang biru muda itu, ya,
yang biru muda ini dia akan menjadi negatif, tapi IgG-nya akan tetap masih terbaca. Jadi nanti ketika pemeriksaan PCR, diperiksa swab PCR dan TCM-nya itu negatif, ya. Jadi PCR-nya negatif, kemudian antigennya juga sudah tidak terbaca, non reaktif. Tapi pemeriksaan antibodinya, rapidnya itu, ya, antibodi yang IgG-nya itu masih positif, masih reaktif, ya. Jadi IgG-nya masih reaktif, tapi IgM-nya sudah non reaktif. Itu berarti infeksi yang lama. PCR bisa positif lagi jika memang terinfeksi kembali. Ya, jadi sudah sembuh tapi terinfeksi lagi. Bisa tuh, bisa. Ya. Nah, seperti itu. Ini gambarannya. Sampai di sini, nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, monggo silahkan ditanyakan ya. Nah, kemudian kalau sudah sakit, apakah COVID itu sudah ada obatnya? Jadi sampai saat ini memang belum ditemukan antivirus untuk COVID-19. Jadi obat yang diberikan tidak ada antivirusnya, tapi mungkin bisa jadi ada antibiotiknya, ada obat batuknya, seperti itu tergantung dari gejala yang muncul. Obat untuk yang gejalanya batuk tentunya ada perbedaan dengan yang gejalanya diare, tentunya begitu ya. Tapi walaupun belum ditemukan antivirusnya, terapi yang diberikan itu sudah berdasarkan kajian ya, berdasarkan kajian para pakar dan juga berdasarkan literatur yang ada. Kemudian suplemen vitamin dan mineral juga direkomendasikan ya. Ya. Baik. Ada tulisannya jual ya, pun. Baik, kita lihat tadi ya. Tentang ini obat-obatannya. Kemudian walaupun obat-obatannya belum ada, tapi terutama bagi yang tidak bergejala itu bisa mengkonsumsi vitamin-vitamin, terutama yang direkomendasi adalah vitamin C, vitamin D, dan zinc. Nah, zinc itu apa ya? Bisa dibeli di apotek ya, membeli tablet zinc itu ada. Kadang pada anak-anak yang diare juga diberikan zinc. Ya, ini. Kemudian jika sudah terkena ya istilahnya sudah positif begitu, biasanya disarankan untuk isolasi mandiri. Nah, jadi yang boleh isolasi mandiri, yang perlu isolasi mandiri ini siapa saja toh? Nah, ini ya, yang perlu untuk melakukan isolasi mandiri itu adalah yang hasil pemeriksaan PCR-nya positif. PCR tadi diambil dari swab ya. PCR positif, baik bergejala ataupun tidak, itu wajib isolasi mandiri. Isolasi mandiri itu gimana? Ya di dalam rumah, tidak boleh keluar ya. Jadi keluar di halaman, sebatas halaman sendiri tidak apa-apa ya, untuk berjemur, olahraga ringan itu boleh. Tapi tidak boleh berinteraksi dengan orang lain. Atau yang kedua, ada riwayat kontak erat dengan confirm positif. Jadi dia berinteraksi erat dengan orang yang hasil pemeriksaan PCR-nya positif, baik bergejala ataupun tidak. Jadi ketika tahu, nah ternyata Pak X itu ternyata kemarin confirm positif, PCR-nya positif. Nah padahal saya baru aja ketemu misalnya. Nah itu bisa jadi kita menjadi riwayat kontak eratnya beliau ya, ke-tracing kontak erat dengan yang positif itu. Atau yang perlu isolasi mandiri juga adalah ketika menunggu hasil swab. Jadi dia sudah di swab tapi hasil belum keluar, baik bergejala ataupun tidak, itu juga perlu isolasi mandiri. Ya, nah kemudian tadi disebutkan ada riwayat kontak erat. Nah, jadi kontak erat itu apa ya? Nah, jadi kontak erat itu ada 4 hal yang disebut ataupun digolongkan kontak erat. Yang pertama, kontak tatap muka berdekatan dengan kasus probable. Probable itu disangka COVID tapi belum keluar hasilnya atau belum dicek ya, tapi dari gejala-gejalanya mengarah ke sana. Kan pernah ada cerita ya, dia meninggal dunia dimakamkan dengan protokol COVID, tapi
hasil swabnya belum keluar, hasil PCR-nya belum keluar, itu adalah kasus probable. Ini berdekatan tatap muka dengan kasus probable atau kasus yang konfirmasi yang jelas-jelas swabnya PCR-nya positif dalam radius 1 meter dan dalam jangka waktu 15 menit atau lebih. Jadi nek cuman ketemu seliringan di tangga ya, atau ketemu pas di depan rumah menyapa begitu, tidak sampai 15 menit, itu tidak masalah ya. Apalagi jauh-jauhan hanya seperti itu bukan kontak erat. Kontak erat itu kalau ketemunya dalam radius 1 meter, kemudian jangka waktunya 15 menit atau lebih. Atau sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau konfirmasi. Misalnya nggak sampai 15 menit, tapi salaman, pelukan, gandengan, nah itu juga masuk kontak erat walaupun tidak sampai 15 menit. Atau yang ketiga, orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai standar. Jadi nakes ini terutama ya, tenaga kesehatan yang merawat pasien probable atau konfirmasi tapi tidak menggunakan APD yang sesuai standar. Jadi harusnya dia pakai masker medis, masker bedah, dia hanya masker kain. Ini yang merawat ya, jadi merawat itu kan sudah memang mengarah ke sana. Ataupun mungkin dia tidak menggunakan baju gaun ya, tidak menggunakan APD yang sesuai standar, hanya menggunakan baju biasa. Nah itu termasuk kontak erat. Tapi kalau tenaga kesehatan itu sudah komplit ya, menggunakan masker bedah, masker medis, kemudian menggunakan baju yang sesuai ya, dan baju penutup itu gaun atau malah dengan hazmat, nah itu tidak dihitung kontak erat. Jadi para perawat-perawat yang merawat di bangsal COVID seperti itu, atau dokter-dokter yang di bangsal COVID itu, jika mereka menggunakan APD komplit, itu bukan termasuk kontak erat ya. Atau yang lainnya ya, situasi lain yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal yang ditetapkan oleh tim penyidikan epidemiologi ya. Jadi mungkin di suatu daerah tertentu ya, yang dianggap kontak itu yang seperti ini ya, beda lagi misalnya, karena mungkin di situ daerah yang hitam misalnya ya, tidak hanya merah tapi hitam ya, maka batasan ini sudah berbeda, tidak 15 menit tapi pokoknya ketemu 5 menit itu sudah kontak erat misalnya. Nah itu kondisi-kondisi yang tertentu, yaitu untuk kontak erat ya. Jadi kita semuanya, ibu-ibu semuanya bisa mengira-ira, oh iki kontak erat nih saya nih, oh saya nggak kontak erat, ketemu ya, walaupun ketemu ya, sama-sama ngantar putranya sekolah misalnya, tapi jauh-jauhan kok dan tidak salaman. Nah seperti itu. Jadi ketemu cuman pas menurunkan putranya ya, tapi tidak kontak. Nah itu bisa menilai sendiri ya, apakah kontak erat ataukah bukan. Nah kemudian tentang isolasi mandiri itu sendiri, kapan diakhiri? Nah isolasi mandiri itu diakhiri pada kita lihat kasusnya. Nah kalau kasusnya konfirmasi tanpa gejala atau asimptomatik, kemudian tidak dilakukan follow up PCR ya, tidak diulang swabnya begitu. Oh pas pertama konfirmasi jadi PCR positif, kemudian tidak di follow up, tidak ada PCR ulang karena kondisi mungkin di puskesmas baru antri banyak sehingga tidak dilakukan pemeriksaan follow up PCR misalnya. Nah itu kalau tanpa gejala, isolasi mandirinya adalah 10 hari sejak pengambilan spesimen diagnosis dikonfirmasi. Ya, jadi 10 hari. Nah, 10 hari sejak pengambilan spesimen ya. Kemudian kalau ternyata bergejala atau simptomatik, jadi positif tapi bergejala, tapi tidak dilakukan pemeriksaan PCR ulang, itu mengakhirinya dihitung 10 hari sejak tanggal onset. Jadi sejak mulai pertama ada gejala, nah itu dihitung dari situ 10 hari sejak tanggal mulai gejala, ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam ataupun gangguan pernapasan.
Jadi misalnya sudah 10 hari nih, nah, tapi kok masih ada demamnya, nah itu berarti nanti isolasi mandirinya diperpanjang sampai dengan demamnya hilang, tidak batuk ya, kemudian tambah 3 hari. Nih, sejak pertama gejala hilang tambah 3 hari. Itu kalau bergejala. Tadi kalau tidak bergejala 10 hari cukup, selesai. Tapi kalau bergejala ditambah 3 hari dari gejalanya itu hilang. Kemudian kasus probable atau kasus konfirmasi dengan gejala yang dilakukan ulang, ya, dilakukan follow up PCR 1 kali negatif. Jadi ketika ada kemungkinan di PCR ulang, dari puskesmas ada fasilitas PCR ulang atau mungkin PCR mandiri, PCR-nya ternyata negatif, nah itu ditambah lagi 3 hari, ya, kalau dengan gejala. Jadi setelah PCR negatif ditambah 3 hari setelah tidak ada gejala, isolasi mandiri bisa diakhiri. Dia tentang pengakhiran isolasi mandiri. Ya tentunya ini penderita COVID itu harus berkomunikasi dengan lembaga kesehatan terdekat, ya, dengan puskesmas atau dengan rumah sakit, ya, karena untuk pengakhiran isolasi itu kan nanti ada semacam sertifikatnya, ya, selesai isolasi mandiri atau dinyatakan negatif itu nanti ada surat resminya. Jadi itu nanti bisa dimintakan dari puskesmas yang merawat ataupun dari rumah sakit yang merawat. Jadi harus tetap berkoordinasi dengan puskesmas ataupun lembaga kesehatan setempat. Nah kemudian bagaimana pencegahannya? Nah, ini sebetulnya sudah umum, ya. Umum kita dapatkan 3M itu, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Nah, tapi ini dikabarkan Januari nanti sekolah mulai masuk gitu. Nah, sehingga bagaimana nih? Sekolah sudah mulai masuk nih, ya. Nah, ini tetap saja diajarkan kepada anak-anak kita untuk cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun. Diajari caranya cuci tangan, bagaimana caranya, tidak sekedar basah dan bersabun saja, tapi ada caranya. Itu anak-anak bisa diajari. Kemudian membersihkan ruangan dan lingkungan sekolah dengan cairan khusus, ya, cairan desinfektan itu setidaknya 1 kali sehari. Jadi setelah anak-anak pulang, ya, dibersihkan kemudian disemprot. Nah seperti itu. Jadinya setiap hari harus dilakukan pembersihan seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar disapu tapi disemprot juga. Nah kemudian bagi anak-anak yang ternyata bergejala, entah demam, entah batuk, tenggorokan sakit seperti itu, diminta untuk di rumah dulu, ya, dan dianjurkan pula untuk bisa periksa ke dokter supaya bisa diberikan pengobatan terapi yang tepat. Kita juga perlu memperhatikan tentang makanan sehat, ya, untuk meningkatkan kekebalan tubuh, untuk meningkatkan imunitas kita, meningkatkan kekebalan tubuh anak-anak juga. Makanan yang dimakan harus makanan yang berkualitas. Jadi tidak makan sembarangan, ya. Nah, jangan-jangan justru dengan makan sembarangan malah menurunkan imun. Dengan makan makanan yang junk food misalnya, ya, jadinya malah perutnya sakit, ya, semakin menambah turunnya kekebalan, ya. Kemudian tidak berbagi barang ataupun makanan, ya, tidak saling meminjamkan. Jadi alat tulis bawa sendiri, ya, dikompleti, pensil, penghapus, ballpoint, penggaris atau apapun semuanya dilengkapi supaya tidak saling meminjam, ya. Kemudian juga alat makan, ya, alat ibadah itu diusahakan tidak saling meminjam. Oh ya, akan lebih baik juga kalau diadakan kebijakan selama masa pandemi ini kantin tutup, jadi diminta untuk bawa makanan sendiri. Jadi anak-anak bawa jajanan sendiri, bawa makan makanan sendiri, atau kalau catering ya enggak apa-apa, tapi tidak makan bersama di kantin. Karena di kantin itu cenderungnya nanti makan bersama. Kalau lagi makan pasti maskernya dilepas, ya kan? Beda dengan kalau makan catering. Makan catering kan mungkin sudah dapat jatahnya sendiri-sendiri, di wadahnya sendiri-sendiri, makannya berjarak. Nah itu akan beda dengan kalau makan di kantin yang
deket-deketan, desel-deselan seperti itu. Jadi disarankan pada saat pandemi ini kantin tutup. Kemudian biasakan untuk tidak bersalaman ya, walaupun mungkin di dalam Islam itu juga dianjurkan begitu ya, tapi dalam masa yang seperti ini salaman saling menyentuh itu tidak dianjurkan ya, terutama telapak tangan ya, karena justru di telapak tangan itu kuman itu banyak sekali ya. Nah itu, jadi tidak bersalaman. Kemudian menggunakan masker, perlu juga diperhatikan bagaimana cara penggunaan masker yang benar, yaitu menutupi hidung dan menutupi dagu. Diharapkan anak-anak disangoni masker tidak cuma satu, dan sekolahan juga diminta untuk menyediakan ya, jaga nih, karena namanya anak-anak kadang-kadang kan maskernya jatuh atau basah atau bagaimana ya. Jadi anak-anak dibawain masker serep ya. Di sekolahan juga sekolahan menyediakan. Jadi ketika anak-anak ada yang kok maskernya tidak dipakai karena hilang atau karena kotor, sudah ada persediaan maskernya. Jadi selalu diingatkan. Akan lebih baik juga kalau ada semacam safety briefing gitu setiap mau pertemuan kelas. Jadi pagi setelah doa pagi misalnya ya, nanti ada safety briefing. Ini misalnya memakai masker, mencuci tangan, terus setiap pagi di elengke ya, anak-anak itu dibiasakan setiap pagi itu diucapkan bareng-bareng supaya anak-anak itu terpatri di dalam dirinya. Ya, jadi ada safety briefing tiap pagi, selalu diingatkan. Kemudian juga melakukan pengukuran suhu. Nah ya, sekarang sudah biasa, sudah banyak ya yang pakai pengukuran suhu dengan alatnya termogan itu ya, diukur suhunya setiap mau masuk kelas ataupun masuk sekolah. Jadi kalau dulu salaman, kalau sekarang diperiksa pakai termogan ya. Jadi begitu ketahuan suhunya tinggi, demam ya, itu bisa dianjurkan untuk pulang dulu, istirahat di rumah. Kemudian yang berikutnya adalah tidak semua orang boleh masuk ke sekolah. Jadi diberikan batasan ya, anterum begitu, diberikan batasan sampai di mana orang luar itu boleh masuk. Entah itu penjual jajanan, entah itu siapa ya, hanya masuk sampai batasan tertentu, sampai gerbang misalnya. Jadi penjemputan hanya di gerbang, nanti dipanggili pakai mic, misalnya tidak semua orang tua harus boleh masuk jeruk mencari anaknya sendiri ke dalam-dalam, ada penjual jajanan masuk. Nah itu diusahakan ada batasan sampai di mana orang luar boleh masuk. Jadi mungkin ini dulu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini, pada kesempatan ini. Jika nanti memang ada yang akan didiskusikan, dipersilakan. Dari saya ada kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang selalu dirahmati Allah, demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.